Ini berhubungan dengan uang yang sudah aku bayar ke teman yang sampai saat ini nggak ada kabar, teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Sansan TV. Hari ini sebenarnya ini video yang sebenarnya sudah sangat lama aku pikirkan untuk aku bikin, teman-teman. Ya, ini berhubungan dengan kolam kaca atau glass pond, atau mungkin banyak orang yang mungkin lebih kenal dengan nama populernya itu Mega Tank, teman-teman. Nah, mungkin untuk kalian para teman-teman Sansan TV yang sudah lama melihat Sansan TV, sebenarnya kan dulu tank-tank Sansan TV itu kan ada di tengah rumah, teman-teman. Kebetulan di tengah rumah itu ada space kosong yang memang dulu aku pergunakan untuk taman, kemudian tidak jadi dan aku isi dengan tank-tank ikan cana. Nah, rencana 1 tahun yang lalu itu aku pengen bikin kolam kaca, jadi kolam dengan view bagian depan itu kaca, kemudian tank-tanknya itu aku pindah, aku taruh di luar di garasi, teman-teman. Nah, itu kenapa jadi di Sansan TV itu ada 2 ruangan, yang satu di belakangku ini dan yang satu di depan di garasi, tempatnya beberapa tank ukuran 120 dan 90 cm, teman-teman. Nah, memang sudah lama Sansan TV itu pengen bikin kolam kaca, ya, kalau aku nyebutnya kolam kaca aja atau glass pond, karena kalau Mega Tank kayaknya terlalu nggak masuk Mega Tank juga, karena ini mirip seperti kolam, teman-teman, cuma di bagian depan diisi dengan kaca. Nah, sudah hampir 1 tahun ini aku berencana untuk bikin Mega Tank kolam kaca di rumah ini, teman-teman, dan akhirnya ini butuh waktu sampai 1 tahun lebih dari perencanaan tahun lalu, dan ini mungkin ya 3-4 hari lagi lah pengerjaan dari kolam kaca ini akan dimulai, teman-teman. Jadi bukan untuk gaya-gayaan atau untuk untuk gengsi aja, karena emang sudah berencana lama aku tuh pengen bikin kolam kaca, teman-teman, ya hampir 1 tahun yang lalu, dan sebenarnya ini impian masa kecil, teman-teman. Nah, kebetulan karena sekarang itu Om Giovanni dia bikin Super Mega Tank, terus Jam Vlog dia bikin lagi, dan kebetulan aku sekarang 3-4 hari lagi juga akan bikin kolam kaca yang ya mirip-mirip lah dengan mereka, walaupun speknya tidak akan terlalu gar seperti mereka, ya. Mereka kan para sultan, teman-teman. Nah, di depanku ini sebenarnya ada tempat yang akan aku bikin kolam kaca. Nah, kenapa sih kok sampai memakan waktu 1 tahun lebih, dan akhirnya di tahun 2021 lah, Maret ini baru akan kita bikin kolam kacanya. Nah, sebenarnya juga agak nggak enak juga untuk membicarakan ini, teman-teman, karena ini berhubungan dengan uang yang sudah aku bayar ke teman yang sampai saat ini nggak ada kabar, teman-teman. Jadi sedikit cerita, setahun yang lalu itu aku mempercayakan untuk pembangunan kolam kaca ini kepada seorang teman, dan untuk harga kacanya sendiri aku sudah membayar, sementara dia berjanji akan mencari untuk kacanya itu sendiri, ya, untuk kacanya itu sendiri, dan aku tunggu sampai Idul Fitri 2020, sampai berbulan-bulan, dan
Aku tanya, katanya belum ada karena lagi pandemi. Pandemi ada COVID-19 sampai sekarang, hingga akhirnya di depanku ini aku sampai beli sendiri teman-teman. Ini dari Om Mangsi Biru di Solo. Akhirnya aku cari sendiri kacanya. Ini 12 cm, ukuran 2 meter kali 1, 12 mili, 12 mili temper teman-teman. Nah, uangnya sudah aku kasih kepada seorang teman itu, tidak akan aku sebutkan namanya ya, semoga saja dia akan merasa sendiri ya. Jadi sudah aku kasih uangnya, aku tunggu berbulan-bulan kok tidak ada kabar, sampai ya itu tadi aku akhirnya beli kaca sendiri, dan sampai sekarang pun juga tidak ada WA yang masuk atas nama dia. Dan sebelumnya memang aku mempercayakan pembangunan kolam kaca ini kepada dia karena memang sebelumnya dia sering bikin kolam kaca seperti yang aku minta teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, anggap saja sampai sekarang mungkin dia lupa atau nggak tahu gimana ya, kita ikhlasin saja lah teman-teman. Nggak akan aku tagih, nggak akan aku gimana, nggak akan aku publikasikan walaupun teman-teman dekatku juga tahu. Tapi biarin saja, anggap saja kita sedekah pada orang yang salah ya teman-teman ya, biarin aja, nggak apa-apa. Oke, di depan ini sebenarnya tempat yang akan aku bikin kolam kaca teman-teman. Ini ukuran mungkin 4 meter lebih lah. Dari sini 4, mungkin 4,5 atau 4,40 lah teman-teman. Dan untuk lebarnya ke belakang ini 2 meter. Nah, rencananya ini akan aku bikin full dari sini. Dari sini nanti ke sini ya, dari sini nanti ke sini. Terus yang ada ininya, yang ada batunya ini nanti akan jadi tempat chamber teman-teman, akan jadi tempat chamber sepanjang ini. Jadi nanti ini akan kebagi dari sana, ini chambernya ke sini. Kira-kira akan ada 5 atau 6 chamber dengan aku kombinasikan dengan sistem vortex. Nah, untuk backwashnya aku sendiri rencana aku taruh sini karena di sini ini ada pembuangan air ya, pipa pembuangan air di sini kebetulan sudah ada, jadi tidak perlu membobok temboknya. Nanti backwash di sini. Terus di sini ada sistem vortex. Jadi sistem vortex itu nanti pakai kayak gorong-gorong bulat gitu. Nanti kita akan memanfaatkan pusaran air teman-teman. Jadi air akan mengalir di sini, akan sini, otomatis nanti kotoran-kotoran kasar akan turun ke bawah. Nah, nanti di sini masuk ke chamber. Terus dari sini pompa akan masuk ke sini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau untuk teknisnya secara detail aku nggak begitu paham, jadi kalian tonton saja Om Giovanni yang lagi membangun super mega tanknya yang benar-benar keren itu, dengan rancangan yang dahsyat kalau aku bilang ya. Makanya aku juga mantau cari inspirasi dari video-videonya Om Giovanni, dan rencananya memang aku akan bikin full cor seperti punyanya Om Gio. Nanti di sini akan aku pasang rangkaian besi nanti aku cor teman-teman, karena aku meminimalisir kebocoran. Dan bisa kalian lihat ya, karena sudah sekitar setahun lebih, akhirnya sampai tumbuh ini aku nggak sempat bersihin, tak biarin gitu aja karena memang agak sedikit nglokro, agak sedikit lesu kemarin itu, jadi aku biarin gini aja. Itu juga tumbuh, tak biarin. Dan akhirnya setelah kaca ini ada, makanya aku jadi semangat lagi teman-teman. Makanya semangat lagi nabung, ngumpulin duit, dan kita akan bikin kolam kaca dari Sansan TV. Nah, ya seperti itu. Untuk kacanya sendiri ini insya Allah ya kuat, karena aku tanya sama Jamvlog sih waktu kemarin kesini, ini 12 mili insya Allah kuat lah.
Insya Allah kuat, karena memang tidak akan terlalu tinggi, tingginya juga paling antara 80 sampai 90 cm lah, karena ini nanti kepotong cor-coran, nanti kepotong, tidak akan terlalu tinggi, jadi aku pikir juga tidak akan terlalu besar tekanan airnya ya. Nah, di sini juga aku pakai sebelum dibikin kolam kaca ini, aku pakai untuk progres maru teman-teman. Ikannya sendiri ini tidak kelihatan tuh, kasihan loh sebenarnya ini. Ini kalian jangan meniru untuk progres ikan seperti ini ya. Ini memang aku tuh kadang suka bereksperimen, memanfaatkan sesuai ide dan pikiranku seperti ini teman-teman. Ini sudah berapa bulan ya, mungkin 3 atau 4 bulan di sini baru aku ganti airnya sekali, dan karena memang kondisinya ini langsung terkena sinar matahari selama hampir 10 jam walaupun tidak terkena sinar matahari secara langsung, dan kalian bisa lihat ini sampai hijau seperti ini. Tuh bisa dilihat ya teman-teman ya. Wih, ini sampai lumutnya kayak gini nih. Tuh ikannya itu. Alhamdulillah masih sehat. Salah satu ikan yang sering aku uji coba teman-teman. Nanti kita bersihin kacanya, karena biasanya memang cuma aku bersihin kaca bagian depan dan bagian samping. Sementara lumutnya sendiri jarang aku bersihin teman-teman, karena biar dia juga punya tempat untuk berteduh dari sinar matahari. Yuk kita coba untuk ini ya, untuk bersihin kacanya, nanti kita lihat hasilnya, terutama bunganya nanti seperti apa ya. Kita bersihin ya teman-teman ya. Nah kalau dibersihin gini ini sampai lumutnya seperti ini, dan sekali lagi nih jangan ditiru ya, ini progresnya orang malas itu kayak gini teman-teman. Nah bersihin dulu baru kelihatan ada ikan, sebelumnya nggak ada sama sekali loh. Nggak kelihatan. Senang dia. Oke, dan ini tidak ada lampu sama sekali, tidak ada penerangan sama sekali. Ini aku cuma mengandalkan ini apa, dari sinar matahari secara langsung teman-teman. Nah ikannya kayak gini, tuh bunganya itu, tuh teman-teman, bunganya kayak gitu ya. Ini jadi makin banyak, karena jujur saja sebelumnya tidak seperti ini ya teman-teman. Nanti aku perlihatkan fotonya sebelumnya seperti apa ya. Tuh kelihatan ya di sini, walaupun yang separuh, yang sebelah kiri dia lebih banyak ya daripada yang sebelah kanan. Nah ini yang lebih banyak ini sampai ke belakang seperti ini ya. Nanti kita pindah, karena memang tank ini akan kita gusur teman-teman. Ini tank dengan apa ya, penuh dengan uji coba ini. Seringkali ikan-ikanku tak uji coba di sini. Nih alhamdulillah ya bunganya, walaupun dia sedikit hitam, tapi insya Allah nanti kita perbaiki lagi warnanya. Ini kayaknya masih bisa naik lagi bunganya, karena beberapa juga masih ada titik-titik putih yang sepertinya akan jadi bunga teman-teman. Tapi ini jangan ditiru, kalian bisa lihat dari atas, ngeri ya, sampai kayak gini. Ini nanti rencana memang aku mau bersihin sebelum ikan ini pindah. Kita tinggalin cana maru yang lagi proses eksperimen seperti itu ya teman-teman ya. Ini tidak ada lampu sama sekali, sampai airnya jadi hijau kayak gini karena jarang aku bersihin. Kemudian pakannya sendiri ini lebih ke cacing dan udang teman-teman, walaupun lebih banyak ke cacingnya. Hasilnya seperti tadi ya. Yuk kita balik lagi di tempat yang akan kita bangun untuk kolam kaca. Rencananya teman-teman, ini nanti akan ada dua ruangan di sini. Jadi bukan 2 ruangan ya, 2 bagian lah, 2 bagian di sini. Nanti yang bawah ini nanti akan ada kolam kaca di bawah. Nah nanti di sini aku kasih tiang cor 1, 2, 3. Nah jadi ada 6, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Nah, itu nanti di atasnya aku kasih lantai, teman-teman. Lantai dari kayu, rencananya nanti aku bikin lantai dari kayu. Kemudian di sini ada tangga. Jadi nanti kita bisa lihat dari atas, ikannya dari atas ini bisa lihat ke bawah, atau dari sini kita nongkrong di sini lesehan bisa sambil lihat ikan. Nah, rencana seperti itu, teman-teman. Nanti di sini akan aku kasih kursi 2, meja 1, dan di sini nanti aku kasih tempel seperti tulisan tapi dari neon gitu, Sansan TV. Wah, keren ya. Nanti keren ya. Kebetulan tulisan seperti apa ya, neonnya sendiri ini aku dapat, teman-teman. Aku dapat sebenarnya sudah lama ini dari Om David dari Peppermint Edge, teman-teman. Nama perusahaannya Peppermint Edge, dan ini dikasih secara gratis loh. Alhamdulillah loh. Ya, walaupun aku minta maaf ya Om David ya, karena butuh waktu lama akhirnya aku unboxing, karena kemarin itu untuk unboxingnya itu susah sampai lupa, karena memang ini kan dari papan ini ya, dari papan, dan boxnya sendiri ini semuanya full pakai kayu dan dipaku. Aku agak kesusahan untuk membukanya, dan kebetulan tadi ada yang mau bantuin buka. Nah, dalamnya kayak gini, teman-teman. Jujur ini sumpah aku di luar ekspektasiku. Ini keren banget loh ini. Ini keren banget ini. Nanti kalau dihidupin di lampu yang gelap itu nanti hasilnya keren. Kalian bisa lihat ya. Nih, teman-teman nih. Alhamdulillah tadi sudah aku sempat buka dan sudah aku lihat. Tapi aku perlihatkan kembali sama kalian. Nih. Ini ada lambang YouTube di sini dan ada tulisan Sansan TV. Wih. Nanti aku tempel di sana. Keren nanti, insya Allah. Mantap ini. Makasih ya Om David ya. Walaupun aku juga minta maaf sekali, baru sekarang aku bisa unboxingnya. Ini sudah hampir beberapa bulan yang lalu. Aku benar-benar minta maaf, baru sekarang aku bisa buka. Terima kasih sekali lagi ya buat Om David dari Peppermint Edge. Keren ini. Itu tadi, teman-teman, aku cerita gimana lika-liku rencanaku dari setahun yang lalu, setahun lebih lah, untuk bikin kolam kaca di rumah ini ya, di rumahku. Dan doakan saja ini agar semuanya berjalan lancar seperti yang direncanakan, tidak ada suatu kekurangan nantinya. Walaupun ini baru pertama kali aku mau bikin kolam kaca ini dengan tukangku sendiri, tapi aku sering lihat videonya Jamvlog, videonya Om Gio, aku lihat, aku pelajari benar-benar secara detail, dan aku akan aplikasikan di tempatku sendiri. Jadi terima kasih buat mereka yang sudah pusing-pusing bikin video, tapi bisa menambah inspirasi untuk orang-orang yang nonton seperti aku ini. Nah, itu tadi, teman-teman. Sekali lagi aku cerita tentang lika-liku dari setahun yang lalu, gimana sampai akhirnya sekarang alhamdulillah kita bisa bikin. Terus juga sampai aku cari kaca sendiri, sampai aku cerita ini progres barbar, ini treatment barbar untuk Cana Maru. Jangan ditiru pokoknya, ini benar-benar barbar pokoknya ya. Dan aku unboxing juga pemberian dari Om David dari Peppermint Edge. Makasih sekali lagi, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum.